Nah, amalan ini ya setidaknya dua amalan ini yang diamalkan oleh para guru kita yang luar biasa ya, para ulama kita luar biasa, oleh para guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman semua, saya doakan selalu yang sedang menonton video selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu Allah mudahkan urusannya, Allah berikan kemudahan dalam segala kehidupannya. Juga yang masih ada amanah, ya Allah segera lunaskan ya Allah. Yang sedang menonton video ini dengan berharap kepada Allah ya, dengan pikiran positif, selalu husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, kepada sesama manusia. Habluminallah, habluminanas ya. Kita baik beribadah kepada Allah dan ke sesama manusia, kepada siapapun. Kita harus respect ya, harus hormat kepada siapapun, harus saling memuliakan. Agar apa? Agar itu menjadi pengaruh ya. Jadi satu saja kita berbuat menyepelekan orang lain, nanti Allah akan, contoh kita menghinakan atau menyepelekan orang lain, nanti Allah pun akan menghinakan dan menyepelekan kita. Termasuk doa kita akan disepelekan ya. Makanya kunci daripada amalan kita ingin cepat ya naik ke langit, ingin cepat diibadah, ingin cepat diijabah oleh Allah, maka jangan pernah menghina Allah ya, jangan pernah suuzon kepada Allah dan jangan pernah suuzon kepada manusia ya. Itu namanya ibadah habluminallah habluminanas. Ini sudah menjadi kunci ya. Orang yang ingin hajatnya terkabul harus baik ya, garis lurus kepada Allah dan ke sesama manusia harus baik ya, baik secara perilaku, sikap maupun secara hati. Nah, itu ya yang menjadi kunci dasar kita, hajat kita cepat terkabul ya. Baik teman-teman, ya harapan saya pribadi yang hajatnya belum terkabul, cita-citanya belum tercapai, segera Allah buktikan kekuasaannya, Allah berikan keajaiban ya, dengan terus istiqomah menjalankan amal ibadah. Baik teman-teman semuanya, dengan kerendahan hati saya akan menyampaikan kembali ya beberapa hal yang ini perlu disampaikan, masih dalam kitab yang sama yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji. Beliau mengatakan ya bahwa salah satu ya dari beberapa hal yang bisa menarik datangnya rizki atau yang hajatnya ingin cepat tembus ya, ingin cepat diijabah 27 kali lipat. Ya, ini beliau mengatakan di kalimat berikutnya, wahudurul masjidi qoblal adzan, hadir atau datang ke masjid sebelum azan berkumandang ya. Beberapa waktu yang lalu ya ada yang bertanya, Ustadz bagaimana, apakah hajat saya ini lemot karena saya ini selalu sholat di rumah ya. Maka saya katakan ya, sebenarnya mau sholat di rumah di masjid itu sah-sah saja ya. Cuma kecepatan doanya lebih cepat sholat berjamaah awal waktu di masjid 27 kali lipat ya, derajatnya 27 kali lipat, dan kecepatan doanya dianalogikan 27 kali lipat kecepatannya ya. Ini untuk laki-laki terkhusus ya, untuk perempuan boleh, perempuan itu memang dianjurkan di rumah. Tapi jika yang bertanya laki-laki ya, secepat mana doa kita cepat diijabah, sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Maka ini sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasulullah contohkan, yaitu kecepatannya lebih cepat di masjid. Maka di video saya ya, itu di awal-awal video ada yang lunas hutang 2 miliar. Karena apa? Karena sebab rutin istiqomah mendawamkan sholat berjamaah di masjid. Ya, karena apa? Karena tadi nilai positif itu akan bergesekan dengan sesama jamaah yang ada di masjid gitu. Itu nilai positif ya. Jadi sama-sama mendapatkan positif. Langkahnya saja sudah menghapus dosa kita. Langkahnya saja ya. Sampai ke masjid dosa sudah terhapus. Kemudian langkah yang lain mengangkat derajat. Nah, itu keutamaannya. Jadi kalau dibanding contoh ingin uang 1 juta atau ingin uang 27 juta, maka pasti teman-teman jawabnya ingin uang 27 juta ya, karena 1 juta mungkin lebih sedikit ya. Nah, itu perumpamaan contoh ya, contoh. Makanya di sini dikatakan wahudurul masjid qoblal adzan. Kita ini sedang membawa proposal doa kepada Allah. Kan ini kekuatan doa ya. Kekuatan doa itu harus diiringi dengan
sejauh mana kita semangat untuk mendatangkan proposal tersebut ya. Kalau saja dibuka ya di satu lembaga, di satu tempat bahwa akan ada pembagian uang ya, atau akan ada proposal ya, maka harus memasukkan proposal sebelum jam sekian. Pasti kita sebelum waktunya dibuka sudah datang. Nah, doa itu adalah proposal kita kepada Allah ya. Maka dikatakan datang ke masjid sebelum azan, ini tanda keseriusan kita bahwa kita sedang membawa proposal, kita sedang membawa doa, yang doa itu ya siapa yang cepat dialah yang akan Allah berikan. Ya, ini analoginya seperti itu. Ini bukan hal sepele ya, bukan hal sepele. Banyak sudah yang dirasakan orang-orang yang memang beristiqomah menjalankan hal tersebut. Nah, itu yang pertama ya, bahwa kecepatan doa lebih cepat diangkat oleh Allah ketika memang hudurul masjid qoblal adzan, hadir datang ke masjid sebelum azan berkumandang. Paling maksimal ketika azan lah. Ya, paling maksimal ketika azan. Makanya jangan sampai tertinggal sholat masbuk ya, jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur, dan yang paling utamanya kita akan mendapatkan doa ketika kita bertepatan langsung dengan takbir ya, takbir yang pertama dengan imam. Itu malaikat terus mendoakan kita sampai berangkatnya kita didoakan malaikat dan pulangnya pun kita akan didoakan malaikat, dan pantas ya kecepatan doa itu lebih cepat di waktu itu ya. Karena jauh sekali ya perbandingannya di rumah dengan yang di masjid. Nah, kemudian beliau Kiai Musannif atau pengarang kitab Syekh Al-Jarnuzi mengatakan wal mudawamatu ala toharoti, selanjutnya adalah dawam istiqomah dalam keadaan suci. Artinya apa? Artinya selalu punya wudu ya. Coba teman-teman rasakan ya perbedaannya ketika selalu dalam keadaan punya wudu. Nah, ini akan ada rasa yang berbeda. Ya, ini rizki akan mudah didapatkan. Coba ya, coba lakukan, coba istiqomahkan. Karena apa? Ketika kita mendawamkan wudu, ketika batal wudu lagi, kan setiap kali wudu dosa kita akan luntur ya. Dosa akan luntur, dan malaikat selalu mendoakan orang yang istiqomah menjaga kesuciannya dengan cara berwudu. Sepanjang dia punya wudu, dia akan diberikan diistighfarkan oleh malaikat ya. Otomatis dia dosanya akan semakin terkikis. Ketika dosanya semakin terkikis, maka doa itulah yang akan cepat ya, orang tersebut akan dikabul oleh Allah. Maka ini logikanya seperti itu. Ketika kita mendawamkan wudu selalu dalam keadaan suci, maka malaikat terus mendoakan ya, mendoakan kebaikan, termasuk hajat-hajat kita yang belum terkabul ya. Ketika hajat belum terkabul, maka berusahalah untuk selalu mendawamkan ya, selalu dalam keadaan suci, selalu berwudu, selalu punya wudu. Nah, amalan ini ya, setidaknya dua amalan ini yang diamalkan oleh para guru kita yang luar biasa ya, para ulama kita luar biasa, oleh para guru-guru kita. Yang pertama adalah datang ke masjid sebelum azan, yang kedua adalah dawam wudu. Nah, pasti ketika orang sudah mementingkan ya perintah Allah, faliyastajibuli namanya ya, maka pasti uji budak watadai, pasti Allah akan menjawab semua doa ya yang kita butuhkan, yang Allah kehendaki sesuai dengan izin Allah, sesuai dengan ridhonya Allah. Nah, itu karena amalan ini bukan amalan biasa ya, jarang ajaran kita lihat aja di masjid itu. Coba ketika subuh berapa baris ya, ketika zuhur berapa baris, ketika Jumat penuh ya. Tapi buktikan ketika sedang sholat-sholat biasa, ternyata hanya sedikit orang yang ingin mengambil pahala ya, orang yang mengambil anugerah, keutamaan ya. Saya sering berinteraksi langsung dengan para jamaah yang memang rutin mendawamkan sholat berjamaah ya, dan dilihat-lihat semuanya sepertinya dengan muka yang ceria ya, dengan apa namanya membawa nilai-nilai positif, jadi pulang dalam keadaan ceria. Nah, walaupun sepertinya pulang itu tidak ada yang membawa uang ya dari masjid, tapi dilihat dari wajahnya semuanya mustabsyirah, semuanya wajahnya itu dalam keadaan ceria. Karena apa? Karena telah mendapatkan nilai positif, karena dosanya telah diampuni, karena doanya telah dipanjatkan kepada Allah ya. Berapapun amanah kita, apapun masalah kita, apapun urusan kita, pasti ya, pasti Allah akan ijabah. Syaratnya terus istiqomah untuk mengamalkan apa yang telah para ulama ajarkan, yang datang itu dari Rasulullah SAW. Baik teman-teman ya, terakhir ya, harapan pribadi ya, semoga amanah-amanah, semoga hajat-hajat, cita-cita teman-teman semua
yang belum terkabul segera Allah kabulkan dengan keberkahan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak yang sudah menonton ya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-share, jangan lupa komentar yang baik-baik ya. Doa-doa yang baik agar menjadi nilai positif untuk bisa kembali lagi kepada kita positif tersebut. Terima kasih ya, mohon maaf dari segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.